Berarti hasilnya 2. Nah, ya seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan ke sini teman-teman. KB 0,52 dikali M-nya itu kan rumusnya adalah 5,85 per 58. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak. Kita melanjutkan materi sifat koligatif yang kedua, yaitu kenaikan titik didih ya. Oke. Nah, kenaikan titik didih ini dilambangkan dengan delta TB. B di sini artinya adalah boil, teman-teman. Ingat, bukan beku ya, tapi boil dalam bahasa Inggris. Oke, sebelum kita membicarakan bagaimana konsep kenaikan titik didih, yuk kita simak dulu peristiwa atau fenomena seperti di bawah ini ya. Nah, teman-teman, tentu ini sudah tidak asing lagi ketika kita memasak air ya, maka pada suhu tertentu itu akan mendidih. Oke ya. Nah, sebetulnya apa itu mendidih, teman-teman? Yuk kita lihat secara konsep kimia ya, apa yang disebut dengan mendidih. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa zat cair itu ketika dia berada dalam keadaan tidak pada suhu yang tinggi pun, maka dia akan memiliki kemampuan untuk menguap ya. Katakan misalnya ini adalah zat cair, maka dia akan menguap. Oke. Nah, semakin tinggi suhu yang sudah kita katakan, suhu semakin besar, maka kemampuan dia untuk menguap ini semakin banyak atau semakin besar, maka uapnya pun semakin besar. Nah, lantas apa hubungannya antara uap dengan mendidih? Nah, ketika dia menguap, teman-teman, zat ini memiliki tekanan tertentu ya, yang disebut dengan tekanan uap, ya kan? Yang dihasilkan dari larutan tersebut. Oke. Nah, kapan saatnya suatu larutan mendidih ya? Kapan dia akan mendidih? Maka kondisi dia itu akan mendidih jika tekanan dari larutan tersebut itu akan sama dengan atau lebih besar dari tekanan udara luar. Nah, seperti itu. Jadi di samping ada tekanan larutan ya, tekanan uap larutan, teman-teman, ini juga ada tekanan udara luar yang berlawanan ya, tekanan udara. Oke. Nah, ketika mereka terus berlomba untuk saling memenangkan, maka ketika misalnya tekanan larutan itu lebih besar atau sama dengan tekanan udara luar, maka terjadilah yang disebut dengan peristiwa mendidih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, pada tekanan 1 atmosfer ya, pada tekanan 1 atmosfer, ini tekanan 1 atmosfer, oke. Air itu, kalau air murni saja itu mendidih pada suhu berapa? Mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kalau tekanan udaranya itu 1 atmosfer, ya kan? Nah, kalau misalnya di bawah 1 atmosfer, maka air pun mendidih akan di bawah 100. Contoh misalnya daerah gunung, teman-teman ya. Kita mendidihkan air itu tidak akan sampai pada suhu 100 derajat Celcius. Kenapa? Karena tekanan udara luarnya, tekanan udaranya itu di daerah semakin tinggi itu lebih kecil dari 1 atm. Jadi karena tekanan udaranya tidak begitu besar, maka air pun akan mendidih pada suhu yang lebih rendah. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi konsep mendidih itu adalah ketika tekanan udara itu sama dengan atau ketika tekanan uap larutan itu akan sama dengan atau lebih besar dari tekanan udara luar, maka terjadilah proses mendidih. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan, teman-teman. Dengan jumlah massa total yang sama dan diberikan suhu yang sama, bandingkan lebih cepat mana air itu mendidih. Nah, teman-teman coba amati ya. Ini ada 2 fenomena ya. Ini dengan jumlah massa total yang sama, yang satu itu hanya air putih saja atau air ya tanpa ada apapun yang dilarutkan, yang satu ini orang lagi membuat sup nih ya. Asumsikan bahwa dia massa totalnya sama, berat totalnya sama, dan mendapatkan juga sumber panas yang sama. Pertanyaannya, siapakah yang akan lebih cepat mendidih? Oke,
Kira-kira siapa, teman-teman? Oke, baik, kita tinjau dari konsep secara kimia. Ya. Nah, dalam air, oke. Ya. Nah, dalam air yang tanpa ada zat terlarut di dalamnya, ya ini adalah air murni saja, ya. Ketika dia dipanaskan, maka partikel-partikel air tersebut, ya, akan mudah untuk menguap. Oke, kenapa? Karena dia tidak ada hambatan apapun dengan molekul lain, sehingga dia akan mudah menguap. Semakin banyak uap yang dihasilkan, ya kan? Jadi uap semakin banyak, maka tekanannya pun akan semakin besar. Jadi uap semakin banyak, tekanan udara atau tekanan uap larutan itu akan semakin besar, ya. Oke. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Karena tekanannya semakin besar, maka dia akan lebih cepat mendidih, lebih cepat mendidih. Oke, ya. Nah, bandingkan dengan misalnya ada di tempat yang lain, ini kita tidak hanya air saja di situ, tapi di sini ada sop, ya, ada daging, ada seledri, ada apapun di sini, ya kan? Kemudian ini ditambahkan dengan air. Nah, maka tentu ketika dipanaskan ini, ya, air yang akan menguap itu akan terhalang oleh partikel-partikel zat terlarut. Apa zat terlarutnya? Yaitu ada potongan ayam, ada bumbu, ada seledri dan sebagainya, sehingga produksi uapnya yang dihasilkan itu semakin sedikit, ya. Uap sedikit, akibatnya tekanannya juga kecil, tekanannya kecil. Akibat tekanan kecil, maka dia butuh waktu lama, ya. Jadi lebih lambat untuk mendidih, lebih lambat. Apa artinya lebih lambat? Artinya bahwa sop ini akan mendidih pada suhu lebih besar daripada air murni mendidih. Sehingga kita bisa simpulkan, kalau air murni ini kita lambangkan dengan TB0, ini adalah titik didih air murni, ya kan? Maka kalau sop ini kita lambangkan dengan TB, ya, titik didih larutan, ya. Jadi ini adalah titik didih pelarut, oke. Nah, kalau ini adalah titik didih larutan, oke. Seperti itu, ya. Mana yang akan lebih besar nilainya, teman-teman? Tentu yang akan lebih besar adalah titik didih si larutan. Jadi TB itu akan lebih besar daripada TB0, daripada pelarutnya. Mudahnya seperti ini. Kalau ini butuh suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm untuk mendidih, ya. Tapi kalau ini ada sayur sop di dalamnya, ini lebih besar dari 100 derajat Celcius baru dia mendidih. Seperti itu. Oke? Ya. Kita kemudian masuk ke aplikasi, teman-teman. Nah, rumus kenaikan titik didih atau delta TB ini, ya, ini untuk yang larutan bersifat non-elektrolit. Kita gunakan rumus seperti ini, teman-teman. Delta TB sama dengan, ya, M dikali KB. Apa itu M? M itu adalah molalitas. Nah, ini sudah kita pelajari di materi prasyarat kemarin. Jadi delta TB itu besarnya adalah M dikali KB. Kemudian bisa juga delta TB itu adalah selisih dari TB larutan dikurangi TB pelarut, ya. Ingat kenapa ini TB larutan yang dikurangi? Tadi seperti konsep tadi bahwa TB larutan itu akan lebih besar ketimbang TB pelarut, ya. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini adalah rumus delta TB untuk larutan elektrolit, ya. Apa ciri khasnya? Ada faktor pengali I-nya di sini. I itu adalah faktor Van Hoff, ya. Van Hoff. Oke. Nah, ini deskripsinya sebetulnya agak panjang, namun Bapak berikan sedikit gambaran bahwa I itu adalah faktor yang disematkan untuk zat-zat yang bersifat elektrolit, ya. Ini rumusnya adalah 1, ini hasil penurunan, ya, dari
proses disosiasi zat, I sama dengan 1 tambah N-1 dikali dengan alfa ya. Nah, N itu apa teman-teman? N itu adalah menyatakan jumlah partikel. Jumlah partikel. Oke. Nah, alfa ini adalah derajat disosiasi. Ya. Nah, kemampuan untuk mengion atau mengurai ya. Tiap zat itu beda. Semakin besar kemampuannya, maka nilai alfanya itu mendekati 1. Tidak ada yang lebih besar dari 1 ya. Kalau dia elektrolit kuat, maka nilai alfanya itu 1. Tapi yang lemah berarti di bawah 1. Nah, jumlah partikel itu, ini lambangnya adalah N. Apa contohnya jumlah partikel? Seperti ini, misalnya teman-teman, kalau, Bapak coba kembali ke sini. Zat-zat yang bersifat non-elektrolit itu, dalam soal sifat koligatif itu sebetulnya tidak banyak ya teman-teman. Dia kelompok glukosa ya. Ya, glukosa, fruktosa, sukrosa ya kan. Kemudian ini kelompok osa-osaan berarti non-elektrolit. Ada lagi adalah urea ya. Dia juga non-elektrolit. Kemudian mungkin ada lagi etilen glikol ya. Etilen glikol. Ini juga non-elektrolit. Dan umumnya soal itu menyatakan di dalam soal itu misalnya suatu zat non-elektrolit. Jadi dia sebutkan zat itu non-elektrolit ya. Nah, ini cuma segini teman-teman, zat yang non-elektrolit. Sementara kalau zat yang sifatnya elektrolit itu lebih banyak ya. Jadi elektrolit itu lebih banyak dia ya. Contoh misalnya NaCl ya. Kemudian H2SO4 dan sebagainya. Oke. Jadi dia lebih banyak. Ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Teman-teman, setelah kita mengetahui konsepnya, ini rumusnya ya. Kemudian untuk elektrolit dan non-elektrolit itu beda, ada faktor pengalinya. Kita coba sekarang ke aplikasi contoh soal ya. Mudah-mudahan ini bisa terkejar waktunya. Sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Pada suhu berapakah larutan mendidih jika diketahui massa molekul relatif glukosa itu 180, ya kan ya? Oke, baik, kita coba jawab teman-teman. Ya, 9 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Nah, jadi pada suhu berapakah larutan mendidih? Jadi pertanyaannya itu adalah pada suhu berapa larutan mendidih? Nah, berarti kalau larutan mendidih ini adalah pertanyaannya itu berapa TB-nya, gitu ya. Oke. Kemudian tetapan kenaikan titik didih air ya. Nah, ini namanya adalah KB ya, ini KB. Oke. Kita tahu bahwa rumusnya. Nah, kemudian kita cek bahwa ini adalah glukosa. Tadi yang Bapak katakan glukosa itu termasuk non-elektrolit. Maka kita bisa menggunakan rumus delta TB sama dengan ya KB dikali dengan M. Nah, gitu ya. M itu adalah molalitas. Maka kita langsung hitung KB-nya 0,52 ya. Dikali molalitas itu rumusnya apa? Gram massa dibagi dengan mR ya dikali 1000 per P. Nah, ini yang sudah pernah kita pelajari di materi prasyarat kemarin ya. 0,52 dikali masanya berapa di sini? 9 per MR-nya berapa? 180 dikali 1000 per P-nya berapa, teman-teman? P itu adalah massa ini, massa pelarut. Ini adalah P nih, ya kan? Berarti dibagi dengan 100 ya, seperti itu. Kita tinggal coret. Ini nolnya 3, ini set gitu ya. Maka hasilnya adalah 0,52 dikali 9 per 18 itu 0,5 ya. Nah, maka hasilnya adalah berapa? 0,52 dikali 50 0,26 ya. Betul? 0,26
0,26 derajat Celcius. Nah, ini kita baru mendapatkan delta TB. Maka, baik, pertanyaannya adalah TB, ya, seperti yang tadi ditanyakan dalam soal ini, teman-teman, TB. Nah, maka TB itu adalah TB0 ditambah delta TB. Berapa? TB0 itu adalah titik didih pelarut. Nah, kalau glukosa itu kan dilarutkan dalam air, maka titik didih pelarut itu pada suhu pada tekanan 1 atm dia kita tulis 100 derajat Celcius, ya. Ya, meskipun di dalam soal tidak ada, tapi kita harus tahu bahwa titik didih air itu 100 derajat Celcius ditambah dengan delta TB. Delta TB yang tadi sudah kita peroleh di sini, ya, 0,26 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 100,26 derajat Celcius. Nah, seperti ini teman-teman, ya. Apa ini artinya? Berarti larutan glukosa tersebut baru bisa mendidih pada suhu 100,26 derajat Celcius. Sementara kalau air putih saja dia sudah mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih pada larutan. Begitu ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan pada soal yang kedua, ya. Nah, sebanyak 5,85 gram garam dapur atau NaCl, ya, seperti itu. Garam dapur atau NaCl dilarutkan dalam 100 gram air. Pada suhu berapakah larutan mendidih? Jika diketahui massa molekul relatifnya, ini sudah diketahui massa molekul relatifnya, ya, adalah 58,5. Baik. Nah, ini sama seperti ini teman-teman, kayak tadi ya, seperti itu. Ini adalah massa zat, ya kan? Ini adalah massa zat, kemudian ini adalah P, seperti itu ya, 100 gram itu. Kemudian ini adalah MR, ya kan? MR ini adalah nilai KB. Maka yang ditanyakan pada suhu berapa larutan mendidih? Sama, ini pertanyaannya adalah pada suhu berapa larutan mendidih, maka ditanyakan adalah berapa TB-nya, seperti itu ya. Untuk menghitung TB, teman-teman, kita harus dari delta TB dulu, ya. Delta TB sama dengan KB dikali M. Oke. Nah, karena di sini ada soalnya itu adalah garam dapur NaCl, ini kan di luar dari yang non elektrolit ya. Maka dia itu bersifat elektrolit nih, teman-teman, ya kan? Oke, berarti dalam rumusnya harus ada faktor I, pengalinya I. I itu adalah faktor Van Hoff, ya. Berapa sih nilai I-nya itu? I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali dengan alfa. Nah, ya, kita tinggal masukkan 1 ditambah, nah nilai N itu apa? N itu adalah jumlah partikel. NaCl ini akan terdisosiasi menjadi ion Na+ dan Cl-. Berarti ada berapa ion? Ada berapa partikel? 1, 2. Maka di sini kita isikan dengan 2. 2 min 1. Alfanya kalau tidak ada keterangan berarti dia nilainya 1. Artinya dia elektrolit kuat. 1 ditambah 2 min 1 dikali 1 berarti hasilnya 2. Nah, ya seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan ke sini teman-teman. KB 0,52 dikali M-nya itu kan rumusnya adalah 5,85 per 58,5 dikali 1000 per 100, ya. Ini supaya ketahuan bahwa ini M dikali dengan 2 nih ya, yang nilai I-nya yang sudah kita hitung. Oke, kita lanjutkan. 0,52 dikali, ya. Nah, ini diselesaikan saja. Ini kan 1000 dibagi 100, ini kan 10. Ya kan? 10. 5,85 dibagi 58,5 0,1. 0,1, ya kan? 0,1 dikali 10 ya hasilnya 1. 1 dikali 2 seperti ini. Berarti 0,52 dikali 2 berapa? 1,04 derajat Celcius. Ini baru delta TB. Maka nilai TB-nya sama seperti tadi, TB0 ditambah delta
TB. Artinya TB0-nya 100 derajat Celcius ditambah 1,04 derajat Celcius. Berapa hasilnya? 101,04 derajat Celcius. Tara. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Jadi bedanya untuk sifat koligatif pada larutan elektrolit itu ada faktor I-nya. Seperti itu. Terima kasih, selamat belajar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.